dengan Kakak Serpin, Kakak Mercy, dan Kakak Femi, dan satu lagi Kakak Merda. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama melalui HP ataupun laptop yang ada di depan adik-adik. Oleh karena itu, selama ibadah berlangsung, semuanya duduk tenang ya, mendengarkan dengan baik. Dan kalau bernyanyi, semuanya bernyanyi dengan semangat. Kalau berdoa, semua berdoa. Dan kalau kalian cerita, semua duduk tenang, oke? Oke, kalau begitu kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes! Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Sudah siap untuk beribadah? Oke, semoga sudah siap ya. Kakak-kakak sudah siap? Siap! Oke, kalau begitu sama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Siapa Siap Beribadah. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam waktu Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, panjang, lebar, tinggi dan dalam. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kita menyanyi panjang dan lebar.
sama siapa kalau di rumah? Sama adik, sama kakak, sama orang-orang rumah dan kakak-kakak kita minggu. Kakak Selvin suka berbohong nggak sih? Sedikit. Ih, kakak Selvin suka bohong sedikit-sedikit. Kalau kakak Penny suka berkata kotor atau tidak? Kadang-kadang sih saya suka keceplosan. Kalau kakak Milda suka menggosipkan orang yang tidak benar ya? Sedikit aja kakak, sedikit aja. Milda tidak boleh ya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berkata bohong, tidak boleh berkata kotor, dan tidak boleh menggosipkan orang yang tidak benar. Oleh karena itu, kita akan meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami sebagai anak-Mu, supaya kami dapat menggunakan mulut kami untuk tidak bohong, tidak berkata kotor, dan tidak menggosipkan orang lain. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus hati-hati menggunakan mulut kita. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kotor, dan tidak boleh bergosip-gosip. Kita mengangkat pujian, hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan, terdapat dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Bersabdalah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mendengar dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Bertemu lagi dengan kakak Freddy. Dan kali ini sebelum kakak bercerita, kakak mau adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang rapi, jangan ganggu temannya. Oke? Ya. Adik-adik tahu nggak yang namanya hewan keledai? Iya,
hewan keledai itu mirip sama kuda. Gambarnya seperti ini. Nah, keledai ini bisa ngomong. Nah, hebat kan? Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng, tapi cerita nyata yang ada di Alkitab. Mau tahu kisah selanjutnya? Oke. Pada suatu hari berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan atau dekat dengan kota Yeriko. Nah, daerah Moab ini dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Balak. Iya, Balak. Nah, ketika bangsa Israel, orang-orang Israel tinggal di daerah Moab itu, rajanya menjadi takut. Kenapa? Dia takut kerajaannya nanti diserang dan dikuasai dan diambil oleh bangsa Israel. Balak itu tahu akan kekuatan bangsa Israel yang bisa mengalahkan orang Amori, karena bangsa Israel selalu diberkati oleh Tuhan. Kemudian ia berpikir, siapa ya yang bisa mengalahkan orang-orang Israel? Ya, kemudian ia mendapatkan ide. Ia memanggil seseorang yang bernama Bileam. Adik-adik tahu enggak, Bileam itu orangnya sangat terkenal. Bileam ini terkenal akan perkataannya. Kalau siapa yang ia berkati, ia akan memperoleh berkat. Tetapi siapa yang ia kutuk, ia akan kena kutuk. Kemudian Balak pun mengutus para pelayan untuk menjemput Bileam. Pada waktu malam sebelum Bileam pergi ke tempat Raja Balak itu, Tuhan berbicara kepada Bileam. Katanya, janganlah engkau mengutuk bangsa Israel itu, sebab mereka telah aku berkati. Kemudian esoknya berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab itu. Bileam berjalan naiki ke keledai. Nah, tiba-tiba di tengah jalan keledai milik Bileam ini menjadi ketakutan. Dia belok ke kiri, dia belok ke kanan, dan sampai ke pinggir-pinggir tembok dan sampai tidak bergerak lagi. Kakinya terhenti dan tidak mau berjalan. Kira-kira kenapa hewan keledai itu tidak mau berjalan? Ya, dia ketakutan karena di depan ada sesuatu. Apakah itu yang depan sesuatu? Nah, kemudian Bileam pun mendorong keledai itu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tapi keledai itu tidak mau maju-maju juga. Waduh, akhirnya Bileam pun menjadi marah. Dipukullah pakai tongkat. Ya, Bileam memukul keledai itu menggunakan tongkat sampai 3 kali. Dipukulnya 3 kali. Tiba-tiba keledai itu berkata, Apa yang kau lakukan padaku sampai kau memukul aku 3 kali? Kata keledai itu kepada si Bileam. Kagetlah Bileam. Kenapa keledai ini bisa bicara? Padahal sebelumnya tidak pernah bicara. Ternyata Tuhan yang membuka mulut keledai itu untuk bisa berbicara. Kata Bileam kepada keledai itu, habis engkau telah mempermainkan aku sehingga membuat aku jadi jengkel dan marah karena kamu tidak mau juga jalan-jalan. Kemudian kata keledai itu, Emangnya kamu tidak lihat
Siapa yang ada di depan kita dengan membawa pedang terhunus hendak membunuh kita? Makanya aku berhenti. Sejak itulah mata Biliam menjadi terbuka dan melihat malaikat Tuhan dengan memegang pedang yang hendak membunuh. Kemudian berlutut dan bersujudlah Biliam dan meminta ampun. Itulah kenapa keledainya itu berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, dan berhenti berjalan. Kalau tetap keledaimu berjalan tadi, kamu akan kubunuh, dan keledaimu akan tetap kubiarkan dia hidup. Taatilah perintah Tuhan dan berkatilah bangsa Israel. Kemudian Biliam dan keledainya pun melanjutkan perjalanan mereka. Adik-adik, Raja Balak memerintahkan Biliam untuk mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi apa yang dilakukan Biliam? Ia tidak patuh akan perintah Raja Balak. Ia malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali karena ia ingat akan perintah Tuhan. Ketika Biliam memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali dan Raja Balak tahu bahwa Biliam tidak melaksanakan perintahnya, maka marahlah Raja Balak. "Hei Biliam, kenapa kau memberkati bangsa Israel, tidak mengutuknya? Sekarang kamu tidak akan mendapat hadiah apapun yang kujanjikan kepadamu." Akhirnya Biliam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Adik-adik, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan selalu taat akan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang sekali kalau anak-anaknya itu selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang selalu memberkati orang. Contohnya, ketika kita dikasih orang sesuatu, ucapkanlah terima kasih kepada orang tersebut, atau katakan, bisa kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus juga tidak suka kalau kita mengucapkan kata-kata yang kotor, atau kita sering berbohong, atau sering memaki orang, atau mengucapkan kutuk kepada orang lain. Itu adalah dosa. Itu semua tidak Tuhan Yesus suka. Jadi adik-adik, hati-hati gunakan mulut kita. Mintalah pertolongan kepada Tuhan untuk memberkati kita, supaya mulut kita ini diberi kekuatan dan diberi kemampuan supaya untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, sehingga menjadi berkat bagi sesama manusia. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat dari Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Biliam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan mulut kita agar kita dapat berkata yang baik kepada sesama kita. Kita tidak boleh berkata kotor atau mengucapkan kutuk kepada sesama kita. Sekarang kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu.
berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membawa persembahan kita, firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita dijalankan, kita bernyanyi, "Ku beri persembahan." Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah mulut kami agar tidak mengucapkan kata-kata yang jorok atau memaki-maki orang lain. Berkatilah mulut kami supaya kami bisa mengatakannya dengan baik kepada orang lain. Dan kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami supaya bisa dilayakkan untuk kepadamu. Dan kami juga mendoakan kepada orang tua kami yang memberikan kami nafkah. Semoga nafkah yang dia cari itu bisa berguna bagi keluarga kami. Mungkin itu saja doa kami. Amin. Adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik harus ngapain? Berdiri. Laskar Kristus, yes! Ya, sahabat Tuhan sangat mencintai kita. Kita juga harus mencintai Tuhan selama-lamanya. Walaupun badai datang bergantian, walaupun susah, kita harus tetap mencintai Tuhan
karena cinta Tuhan senantiasa bersama kita. Kita mengangkat pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Yesus Memanggil. Dan juga terima kasih kepada orang tua yang mendampingi adik-adik di rumah. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.